Tes 1, 2, 3. Suara saya masuk kan Dini? Masuk Mas Tiki. Oke. Oke.
Sebentar ya, Mbak. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Chandra. Iya, Mbak. Oke, kita mulai sekitar 4 menit lagi ya, Dok. Baik. Oke. Apakah suara saya jelas? Soalnya saya pakai masker double dengan masker kain. Sudah jelas, Dok. Suara saya juga jelas, Dok. Jelas sekali. Oke, baik. Clear. Baik, kita akan mulai dalam waktu 3 menit. Tadi sebutannya sobat sehat ya, Mbak? Betul, Sobat Sehat. Mbak siapa, Mbak? Panggilan, Mbak? Mbak Andini. Andini. Okay. Iya. Dari untuk dari belakang. Tenang, Pak. Satu menit menuju on air. Standby. Oke. Tiga 30 detik. Bumper opening. Baik, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Sehat. Kita bertemu lagi di talk show Keluarga Sehat. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema topik yang tentunya tidak kalah menarik. Nah, Sobat Sehat, seperti yang kita ketahui bahwa infeksi COVID-19 dapat mempengaruhi seluruh saluran pernapasan yang menghambat aliran udara, sehingga seseorang ini akan mengalami sesak napas karena kekurangan oksigen. Selain itu, Sobat Sehat, keluhan pernapasan ini juga masih bisa dirasakan ternyata oleh pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Ada cara yang dapat dilakukan oleh pasien COVID-19 untuk membantu mengatasi masalah pernapasan tersebut. Nah, selengkapnya Sobat Sehat kita akan coba bahas dalam talk show Keluarga Sehat pagi hari ini dengan tema latihan pernapasan selama dan pasca COVID-19. Bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung, ada Dr. Siti Chandra Wijayanti, spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi konsultan dari RSUP Persahabatan. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi Dr. Chandra. Selamat pagi Mbak Andini. Gimana kabarnya Dok di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Nah, Sobat Sehat, kamu juga yang ingin bergabung bisa langsung kirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di 081187411919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Nah, langsung saja ke Dokter Chandra. Dok, sebelumnya mungkin kita bisa melihat dulu terkait dari perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini ya Dok ya. Itu bermunculan beberapa varian baru dari COVID-19 ini. Salah satunya yang paling sering disebutkan adalah varian Delta yang diklaim menjadi penyakit pernapasan yang paling menular. Nah, ini bagaimana menurut Dokter Chandra sendiri? Baik, terima kasih Mbak Andini, Sobat Sehat sekalian. Terima kasih atas kesempatannya berbagi. Infeksi COVID-19 itu infeksi yang mengenai banyak sistem organ di luar pernafasan. Kita tahu yang terkena dengan ACE2 reseptor. Jadi bisa mengenai sistem di luar paru-paru, bisa kena sistem saluran pencernaan, bisa kena sistem saluran darah atau vaskuler, sehingga keluhannya pun tidak murni hanya sesak, tidak hanya latihan pernafasan saja. Delta yang terbaru akan varian-varian ini akan ada terus karena virus itu gigih gitu ya, bertahan sama dengan kita. Cuma bedanya virus ini tekun, kitanya bosenan. Jadi untuk menghadapi si Delta dan kawan-kawannya berikutnya, ya kitanya tetap harus ketat dengan protokol kesehatan. Karena dia bisa dibasmi sebelum masuk ke badan kita. Tapi laksana maling masuk ke badan, ya sudah kalah kalau sudah di dalam rumah. Tergantung dari kemampuan orang bertahan di badannya gitu. Jadi yang paling nomor 1, cegah dulu sebelum masuk. Bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh Delta dan yang sesudahnya, otomatis karena dia sudah makin pintar, nggak seperti dulu, nggak ada lagi sesak dulu, nggak ada lagi lemes dulu. Yang muncul mungkin sekarang banyaknya kayak flu biasa, atau mungkin sakit kepala, atau pegal-pegal di sendi, agak nggak lazim gitu, nggak khas. Coba kalau diperiksa kok PCR-nya positif misalnya, gitu, antigennya positif. Ternyata dia ada riwayat kontak. Mungkin kita nggak pernah memperhatikan berapa orang yang kira-kira sakit kepala melulu ya yang ketemu kita seminggu ini. Berapa orang ya yang kira-kira pegel-pegel, ngeluh nggak enak badan di seminggu ini. Nggak taunya kita kontak sama dia. Udaranya berbagi, misalnya satu kantor, atau satu angkutan, satu mobil, satu rumah. Itu kan kita nggak tahu. Satu tempat makan kalau ketemunya di pantry. Ya, itu yang sering terabaikan. Nah, karena saking gigihnya si Delta dan lainnya itu untuk masking, jadi untuk nyamar, jadi nggak ketahuan. Begitu masuk, mana yang titik lemah itu yang dihajar duluan. Tidak selalu sistem pernafasan, meskipun itu pertama, karena paling luas. Kalau sudah sistem pernafasan kena, otak terdampak. Jadi luar biasa memang ini pintar sekali. Jadi dia itu nyamarnya pintar, tekun, gigih menghajar kita, kitanya yang bosen gitu. Udah pakai masker paling juga kena, orang semua kena gitu. Seringnya kan begitu. Ya kalau kenanya biasa aja nggak fatal. Kalau pas lagi rezekinya, namanya pandemi kan arisan kan. Kalau lagi dapat kocokan ya dia kena colek COVID, rezeki dia untuk menyicipi. Jadi nanti kayak saya pun pernah, jadi namanya LC kalau kami sebut di sini lulusan COVID.
Jadi kalau sampai sudah pernah ya enggak apa-apa, qadarullah kita bagian dari sejarah, tapi jangan sampai fatal gitu. Kalau kami otomatis yang di rumah sakit risikonya lebih tinggi kan, kami berhadapan setiap hari. Tapi musuh kami lebih jelas karena kelihatan itu sakit, ini tidak, yang ini masa antara. Tapi zona hijau atau termasuk klaster yang di keluarga itu yang perlu diwaspadai, Mbak. Karena keluhannya tidak hanya di pernafasan saja untuk saat ini. Latihannya ya tetap di latihan pernafasan. Kenapa? Karena oksigen yang dibutuhkan utama di dalam badan. Kalau oksigennya kurang, semua terganggu. Otak kalau kekurangan oksigen lebih dari 5 menit, permanen damage. Kerusakannya permanen. Kurang dari 3 menit, ada penurunan fungsi. Kalau kebanyakan kurangnya, lemot, Mbak. Nanti ada brain fog. Jadi, aduh kok susah mikir ya, habis COVID kelamaan ya. Aku nggak apa-apa sih, nggak sesek, nggak batuk, nggak apa. Tapi kok konsentrasi susah ya. Itu sering muncul di post-COVID-nya. Ini jadi PR kami di rehabilitasi. Karena PR-nya setelah selesai infeksi PCR-nya negatif itu panjang gitu. Padahal tidak ada garansi sekali seumur hidup aja COVID-nya. Selama kita masih ada di dalam lingkungan pandemi bisa kena arisan kapanpun gitu. Itu Mbak dari saya Mbak Andini. Oke, baik. Jadi daripada sebelum masuk bisa kita cegah dulu. Dan ini kalau kita memang berbicara terkait perkembangan kasus COVID, memang lebih asik ngobrol langsungnya sama tenaga kesehatan seperti Dokter Chandra ya, karena berhadapan langsung gitu sama pasien. Lawan COVID. Betul, betul. Oke, baik. Lalu kemudian Dok, apa sih dampaknya yang akan terjadi kepada paru-paru kita atau saluran pernafasan seseorang ketika terinfeksi COVID-19 baik dari varian virus yang sekarang semakin menyebar maupun virus yang sebelumnya sudah menyebar, Dokter Chandra? Baik, terima kasih Mbak Andini, juga Sobat Sehat sekalian. Efek yang dilakukan atau karena akibat infeksi itu kan luka ya, terjadi perlukaan di jaringan karena kan namanya diserang oleh virus. Setelah sembuh, tubuh itu kayak kita sembuh dari luka, Mbak. Habis luka nyenyah atau gimana itu kan ada tubuh membuat jaringan parut ya. Kayak kita kena pisau atau kita kena luka gitu kan nanti jadi kering jadi jaringan parut. Jaringan parut itu mekanisme penyembuhan tubuh. Ya, tapi kan lukanya itu ada di dalam, kita nggak tahu di mana saja yang berdampak. Jaringan parut ini menyebabkan paru-paru. Paru-paru itu kan balon. Jadi gelembung udara. Yang namanya balon itu kan bisa ngembung, bisa ngempes. Lah kalau balonnya kena lengket, kena lem misalnya, gimana mau dilembungin gitu. Jadi kalau kita punya balon nggak bisa ngembung, ya nggak banyak yang bisa dia tampung. Ibarat kita punya dompet, dompet itu nggak bisa banyak diisi. Maaf. Jadi kalau dompet itu nggak bisa banyak diisi, mau dikasih oksigen sebanyak apapun nggak bisa masuk. Seperti kita ngangkut ATM tapi dimasukin ke dalam dompet nggak bisa, dompetnya nggak bisa ngembang. Jadi efek yang paling kami khawatirkan pasca COVID adalah fibrosis paru. Apakah fibrosis ini bisa ditahan atau bisa dicegah atau bisa ditanggulangi? Bisa. Kalau dari awal si balon ini mumpung lemnya masih basah dikembangin. Dengan cara latihan pernafasan itu saja sebetulnya murah, mudah, alatnya ada di kita, modalnya cuma niat, Mbak. Udaranya pun gratis Allah kasih, Tuhan sudah sediakan. Jadi latihan pernafasan sejak awal untuk menjaga jangan sampai mengkeret itu paru-parunya. Oke, baik Dokter Chandra. Lalu Dok, tadi sudah dijelaskan juga bahwa sebenarnya gejala COVID ini bukan hanya di pernapasan saja, bisa jadi sakit kepala bahkan ya, yang mungkin hal yang paling wajar gitu kita alami sehari-hari. Terus juga batuk-batuk dan sebagainya. Tapi apakah benar nih Dok, kalau kita udah sesak napas, itu tanda bahwa virusnya udah menyebar ke paru-paru dan sudah diperlukan penanganan medis, Dokter Chandra? Terima kasih ya Mbak. Kalau sesak nafasnya bertambah, itu kan bisa masuk mengarah ke namanya kegawatan nafas ya. Kalau kegawatan nafas, kita nggak mungkin cuti bernafas. Jadi kalau sudah terjadi henti nafas, memang harus pertolongan. Tapi sebelum masuk ke sesak nafas, mungkin ada yang perlu diobservasi di saat pandemi begini. Kalau pandemi ini orang sakit nomor 1 dituduhnya COVID ya, pasti begitu. Sakit apapun, apalagi kalau ada yang bersin di depan umum. Mungkin batuk seperti saya tadi kalau di depan umum berdeham itu mungkin bisa orang langsung menyingkir gitu.
di saat pandemi seperti ini. Cuma orang harus perhatikan bahwa jangan hanya simptom yang respirasi. Kalau sampai muncul simptom respirasi atau gejala-gejala terkait dengan pernafasan, sebelumnya pasti sudah ada pendahulunya. Mungkin dia karena pandemi ya, tidak ada udara yang lepas bebas dari SARS-CoV-2 karena udaranya kita masih udara berjamaah yang kita pakai bersama dari lingkungan. Yang bebas cuma penyelam karena dia ngangkut sendiri tabungnya, bawa sendiri udaranya. Kalau kita masih pakai bersama-sama. Jadi siapa yang tahu kalau udara yang kita hirup itu ditumpangi SARS-CoV-2. Jadi kalau kebetulan kita kena yang ditumpangi SARS-CoV-2, kemudian satpam atau tim penjaga di badan kitanya lemah, ya kita kena kayak tadi, maling kemasukan ke dalam rumah gitu. Kalau pas kita kemudian terprovokasi, maksudnya badan kita lemah karena kurang tidur, kan pekerjaan ya mengakibatkan kita harus begadang. Tidur itu senjata utama. Kalau tidur sudah diganggu, berikutnya rentetannya akan menyusul. Jadi yang sesak sebelumnya tapi pernah, aduh kok nafasku nggak enak ya, nggak punya saturasi ya, nggak punya untuk mengukur oksigen. Kok napasku berat ya, kok rasanya nyesek ya, aku nggak punya asma loh. Tapi ingat juga ada faktor psikis, cemas. Ingat di awal pandemi tahun lalu, Maret, April, Mei, baru lihat berita TV aja sudah pegel-pegel semua badannya. Mungkin sesak. Itu psikis itu luar biasa, visual efek itu luar biasa, mendengar auditori itu luar biasa. Apalagi kalau orang yang kita kenal atau satu kantor yang begitu. Kalau tahun ini udah cuek, namanya juga arisan. Saya juga bisa kena colek. Gitu. LC lulusan COVID-nya bisa S1, S2, S3. Tapi yang penting begitu masuk badan kita, nggak fatal. Kita bisa atasi. Masa kalah sama SARS-CoV-2? Satu-satunya cara yang paling bagus sebelum latihan pernafasan, perbaiki pola hidupnya. Jangan sampai tidurnya dilanggar. Masa perbaikan itu sekitar jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Mosok sih nggak bisa merem di jam itu. Otak nggak minta banyak. Tapi kalau bisa jam 9 sampai jam 3 pagi, bangun di sepertiga malam terakhir, luar biasa, 6 jam. Jadi kalau mau begadang, tolong jam 10 sudah merem, jam 2 lah baru melek lagi. Karena kalau itu dilanjutin percuma, kok kalau pegang laptop juga paling laptopnya dipelototin aja gitu. Hanya lihat-lihatan aja gitu, tatap mesra sama laptopnya, nggak akan ada hasilnya. Karena otaknya sudah shutdown. Konslet dari pusatnya. Jadi kalau kita melawan sistem recovery tubuh, ya kita siap-siap sama maling yang ada di badan. Itu kuda Trojan, siap digempur gitu. Jadi kalau sudah muncul sesak, itu sudah panjang perjalanannya ke sana. Di badan dia sudah ada pertempuran yang tidak diabaikan oleh tuannya. Manusia ini kan cuek sama badannya. Ngantuk dilawan, mas belum tanggung, lapar dilawan. Padahal ya fitrahnya kalau memang haus minum, lapar makan, ngantuk tidur gitu. Pengen ke belakang aja ditahan dulu, nanggung gitu. Begitu susah buang air kecil, bingung. Sebetulnya jam biologis tubuh itu sudah luar biasa. Yang mengaturnya itu insinyur paling sempurna di dunia. Cuma kitanya aja Mbak yang suka melawan. Lah jadi kalau sudah ada sesak, apakah itu bahaya? Ya jelas, karena itu akumulasi dari banyak yang sudah terjadi sebelumnya. Itu dari saya Mbak Andini. Oke, baik. Jadi jangan sampai melawan fitrahnya ya Dok ya. Kita Iya, kalau betul. misalnya jangan sampai nanti sudah menyesal ketika sudah mendapatkan penyakitnya ya. Oke, betul. baik. Penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Oke, baik. Lalu Dokter Chandra, kenapa pasien yang sudah sembuh dari COVID-19, hasil PCR-nya sudah negatif, tapi masih punya keluhan terkait pernapasan? Apakah virusnya memang masih ada atau seperti apa, Dok? Ya, baik Mbak. Seperti yang saya katakan tadi Mbak Andini dan Sobat Sehat semua, bahwa virus ini menyerang pusat PLN-nya gitu ya. Jadi terjadi badai di sana, badai tsunami di sana. Bekas badai selalu ada, nggak ada badai meninggalkan tempat dengan cantik saja, pasti kerusakan bekasnya banyak. Jadi meskipun si SARS-CoV-2-nya sudah tidak ada, sama dengan badai yang sudah berlalu, bekasnya masih berantakan. Fibrotik ada di situ. Kalau dia berdampak di konsletnya sistem organ, ya konsletnya akan menetap. Karena tubuh jadi bingung mengenali gitu. Terminal-terminal reseptor S2 yang dirusak, dibabat sama COVID ini menyebabkan ada ketidakseimbangan antara sistem simpatis parasimpatis. Jadi kalau dikatakan sistem yang kan itu kita siapa sih yang nggak stres ya kena infeksi?
Orang tuh kayak mau perang. Mana ada orang perang santai wae gitu? Nggak ada kan? Orang perang pasti siaga. Siaga tuh fight. Pilihannya cuma dua, berantem apa kabur. Fight or flight. Nah, siaga terus ini keterusan sampai nanti. Alhasil nomor satu, kalau orang kena COVID, cemas dominan. Perhatikan. Cemas, mau orangnya diem aja, mau dia jadi tidak banyak, yang tadinya banyak bicara jadi tidak banyak bicara. Kemudian kalau cemas berkelanjutan jadi gangguan tidur. Kalau berkelanjutan lagi nanti ususnya jadi bermasalah, bisa GERD-nya kambuh, mual kambuh, lambung kambuh, itu rentetan dari gangguan otonom panjang. Sampai bisa ke anyang-anyangan, bisa macam-macam yang terjadi. Dan itu tetap ada meski si COVID-nya sudah nggak ada, nyebelinya itu. Bekas tsunami-nya itu yang masih. Dominan di paru-parunya sendiri adalah fibrosis. Fibrosis itu yang mengkeret tadi. Gimana misalnya saya mobil dengan casingnya gede, kemudian tangki saya dikecilin. Jadi tangki skuter. Gimana mobil saya mau jalan banyak, mau jalan jauh gitu. Jadi saya harus naikkan kapasitas tangki saya supaya cukup untuk aktivitas saya. Caranya latihan pernafasan untuk dikembangin paru-parunya. Ada begini Mbak Andini dan sobat sehat sekalian, bahwa ada yang kan udah negatif nih latihan napas waktu dirawat, sekarang mah udah bisa libur lah ya, udah lulus kok gitu. Latihan napasnya waktu ada dokter aja, kan sekarang udah pulang. 1 bulan setelah itu fibrosis itu jalan terus. Fibrosis itu tetap berjalan, kan luka begitu ya, luka kan tetap aja sampai kering kan, bahkan kadang ada yang kelebihan kan, sampai disebut keloid ya. Itu sama, kalau kita nggak latih mengkeret mah tetap. Itu proses kita bertumbuh kok itu nanti malah adaptasi, tumbuhnya jadi nggak benar gitu. Oleh karena itu harus rajin di stretching. Kayak kita waktu anak-anak nyium lutut kan enak. Coba sekarang cium lutut kalau nggak kejungkel. Karena ototnya pendek semua, karena nggak pernah dipakai untuk memanjang, dan kadar elastisitas setiap orang tambah usia tambah berkurang. Paru pun begitu. Makanya nanti panjang. Jadi aduh kok jadi cepet capek. 56%, 58% habis COVID itu lelah. Itu yang harus dilakukan latihan. Karena beberapa gini Mbak, 1 bulan habis COVID nyari saya. Kan beberapa pasien dikonsultasi ke rehabilitasi. Kenapa? Capek. Ada yang suaranya nggak keluar. Ada yang sesek hebat sampai dibawa ke IGD. Ada. Dan dia takut. PCR negatif. Itu fibrosis pasca COVID. Karena dia merasa nggak apa-apa, udah sehat, bekerja kembali, begadang lagi, gitu ya. Pola makannya yang aduhai lah, pokoknya nggak karuan gitu, nggak jauh dari healthy lifestyle, ya sudah. Ada yang ambruk karena fibrotik post COVID atau long COVID-nya, karena kan itu meninggalkan peradangan yang sedikit gitu ya. Kayak kalau sekam malah kalau di kebakaran hutan, nggak pernah hilang sekam sama sekali. Jadi kadang-kadang ada yang jadi encok habis COVID karena peradangannya tersisa di sendi-sendi. Ada yang kayak orang, aduh kayak bengek habis COVID, ada asmatik sedikit gitu di daerah saluran nafas atas, bisa. Apapun bisa terjadi, ini penyakit yang luar biasa. Makhluk yang sekecil ini meninggalkan dampak yang panjang gitu. Tapi dampak itu bisa kita cegah hanya dengan sederhana tadi. Kalau protokol kesehatan dijaga, ini binatang buas nggak masuk ke badan kita. Kalau saya biasa edukasi, karena kami edukasi sama pasien harus bahasa yang sangat awam ya Mbak. Jadi kita suka infokan, gini lah Pak, kalau kita tinggal di hutan, pasti kita buat rumah panggung. Buat apa? Distancing sama tanah, supaya itu harimau nggak naik ke atas. Kenapa saya tutup pagarnya? Nanti dia masuk rumah, gitu sama. Jadi di lockdown mata, hidung dan mulut ditutup, terutama hidung dan mulut, tempat breathing zone ya, tempat pernafasan. Dan yang kalau memang kemudian terkena COVID dengan semua konsekuensinya, terima. Kalau kita bilang why me, kalau Tuhan bilang why not, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi terima, jalani dengan nyaman. Tubuh itu punya super healing yang luar biasa. Penyembuhan selalu ada selama kita masih hidup. Tapi jangan frustasi gitu. Tetap harus berusaha. Latihan pernafasan adalah salah satu cara untuk melonggarkan jaringan paru-paru yang mengkeret tadi dan memperbaiki oksigenasi ke semua jaringan. Itu yang bisa kami bantu dari bidang rehabilitasi medik. Oke, baik. Jadi ternyata memang yang harus diperhatikan bukan hanya saat perawatan, tapi pasca perawatan juga masih penting nih untuk dilakukan perawatan. Baik, Dokter Chandra, nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Dok, terkait dari latihan pernapasan COVID-19. Dan sobat saya, untuk kamu jangan kemana-mana, setelah ini kita akan masuk ke segmen kedua, tetap bersama kami di Talk Show Keluarga Sehat.
Baik, kita jeda terlebih dahulu ya, Dok. Oke, Mbak Nini. Oke. Baik, 1 menit menuju on air. Standby. Izin Bapak Ibu yang belum di-mute, mohon di-mute sebentar. Terima kasih. Tiga 30 detik. Di-mute, mohon di-mute. 5, 4, 3, 2, 1. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat, kita kembali lagi di talk show Keluarga Sehat sembari menunggu RSUP Persahabatan bergabung kembali Sobat Sehat di live Instagram kita ya, agar teman-teman Sobat Sehat yang tidak bisa mendengarkan langsung melalui aplikasi Radio Kesehatan bisa juga menyimak jawabannya ya. Dan untuk kamu Sobat Sehat yang ingin bertanya silahkan di SMS WhatsApp-nya 0811 874 1919 atau mention langsung di Twitter, Instagramnya @radiokesehatan. Oke, baik. Kita kembali lagi kepada Dokter Chandra. Dok, sebelumnya tadi sudah dijelaskan terkait dari latihan pernapasan itu ternyata wajib dilakukan saat kita terkena COVID, bahkan pasca kita sembuh dari COVID-19. Nah, lalu dok, sebenarnya latihan pernapasan bagi pasien COVID itu seperti apa dan apa saja manfaat yang bisa diperoleh? Silakan dokter. Baik Mbak Andini, juga Sobat Sehat semuanya. Latihan pernafasan kami punya ya di Rumah Sakit Persahabatan, ada di YouTube Rumah Sakit Persahabatan. Saya tentang beberapa jenis latihan yang bisa dikerjakan secara mudah. Tapi saya yakin di zona pandemi sudah 1,5 tahun banyak sekali referensi latihan pernafasan. Tapi intinya satu, kita mengatur tarik nafasnya yang utama. Karena kan kita mau kembangin paru-paru. Jadi kalau mengembangkan paru-paru kan ngisi balon. Kalau ngisi balon berarti kan kita menghirup, bukan meniup. Kalau meniup kita buang, ngempesin paru-paru. Karena ada beberapa jenis sakit yang menyebabkan kita harus niup. Misalnya asma. Asma itu susah ngeluarin udara di dalam yang kejebak. Jadi latihannya banyak kan niup.
bukan banyakan hirup gitu. Supaya kempesin dulu yang ada di dalam baru kemudian masuk. Tapi di COVID ini latihannya namanya ada gangguannya restriksi. Apa restriksi itu? Paru-parunya susah ngembang. Nah, kalau paru-parunya susah ngembang, latihannya adalah sedot udaranya, kembangin paru-parunya. Ngembangin dengan menghirup. Latihan menghirup, tarik nafas, buang gitu. Ada yang kita kenal sebagai tarik nafas itu bertahap, sedikit-sedikit. Itu kayak kita mompa Mbak Andini. Jadi kita mompa balon itu dikit-dikit sampai penuh. Baru kemudian dibuang nafas, dibuang gitu. Atau tarik nafas mompanya langsung sampai penuh. Namanya deep breathing. Tarik nafas dalam. Tapi di COVID ini tarik nafas dalam kemungkinan agak sulit. Kenapa? Karena di infeksi ini kalau sampai terkena selaput pembungkus paru-paru yang namanya pleura, itu kalau tarik nafas dalam, micu batuk, Mbak. Batuknya nggak berhenti. Jadi dok pengen tarik nafas dalam kayak biasa. Kalau yang biasa latihan pernafasan, biasa tai chi, biasa yang lain-lain itu senam pernafasan apapun namanya, biasa tarik nafas dalam. Kok sekarang nggak bisa ya? Yang dulu pinter nyanyi, satu album sekali nyanyi. Sekarang satu lagu aja udah mengkes-mengkes gitu. Batuknya beberapa kali. Karena memang itu tadi tidak bisa di stretch paru-parunya, jadi harus bertahap. Tarik nafas bertahap itu tarik nafasnya. Jadi kayak saya contohkan tadi dengan suara saja itu artinya dia tarik, tarik, tarik sampai dia rasa penuh, tahan, buang. Kenapa harus ada periode tahan? Tahannya berapa lama dok? Semampunya silahkan. Kalau udah nggak lampu lepas. Pertukaran oksigen dan CO2 itu butuh 1/4 detik. Bayangin 1/4 detik cepet banget. Tapi kalau dalam waktu yang lebih panjang sedikit, lebih dari 1/4 detik, pasti lebih banyak lagi kan yang ditukar, yang zat lemasnya dibuang, zat yang bagusnya diambil gitu, CO2-nya diambil untuk dibuang, oksigennya diambil untuk dibawa ke dalam. Jadi kan kalau kita jual beli cepet banget kan juga nggak bisa. Ini ya kalau coba mampir sebentar gitu, pit stop pakai mobil, beli ini, pasti ada aja yang nggak selesai. Tapi kalau kita sempat mampirnya sebentar, pertukaran dengan baik baru. Tapi tubuh itu memang 1/4 detik aja, bayangin 1/4 detik itu cukup untuk muter. Tapi kalau kita hold lebih panjang, pertukaran terjadi lebih banyak. Jadi tarik nafas bertahap sampai penuh, kemudian buang. Dok, saya lihat tuh di beberapa video ada tuh latihan tangan, latihan kaki gitu ya. Mungkin Mbak Andini sama sobat sehat sekalian lihat. Ya kenapa sih fungsinya tangan sama kaki itu gak dilatih? Kenapa sih pakai miring kanan, miring kiri gitu dok? Karena kan paru-paru kita ini ada di dada. Namanya sangkar dada atau torakal, itu thoracic komponen itu rongga dada itu dilindungi dengan sangat luar biasa oleh insinyur penciptanya dengan suatu kerangka yang sangat kuat. Tulang semua isinya. Tulang bagian depan, tulang bagian belakang, tulang punggung di belakang, tulang yang seperti kerangka itu ke depan. Yang dilindungi ya si paru-paru dan jantung, organ paling vital. Kenapa perut terbuka? Ibaratnya kan begitu. Karena kalau yang di dalam yang dilindungi itu kenapa, udah lewat kita. Susah ibaratnya penanganannya gitu. Jadi si otot yang melindungi itu juga berlapis-lapis. Oleh karena itu untuk ngembangin paru-paru secara cepat, kan tadi tarik nafas. Buang gitu. Tarik nafas, buang. Tapi kalau cara mengembangkan secara lebih enak lagi gimana? Selain dia ngembang kan lebih enak lagi kalau sangkarnya juga bisa ikut ngembang. Sangkarnya kan ini dok, dari tulang kok bisa ngembang? Lah tulangnya sih nggak ngembang, ototnya yang diulur gitu. Kan ada otot antar iga. Kalau kita makan ayam ya, kalau itu kan ada tuh. Atau kita makan iga panggang tuh ada otot yang mbak yang nempel-nempel. Itu otot interkostal namanya. Otot itu enak ya, otot interkostal itu di antara kedua tulang itu kalau molor ngembang. Kalau dia mendekat nyempit. Kenapa perlu nyempit juga? Perlulah buang napasnya gimana? Gitu. Buang napas dia menyempit, kalau dia tarik nafas dia mengembang. Ini beberapa orang coba diraba, kadang kaku sekali itu antar iganya. Orang kan biasa pegang pundaknya aja, pundak kaku. Kalau udah pundak kaku, itu teman-temannya di bawah juga kaku. Gitu. Pundak itu kan paling atas. Jadi kalau kita kan, sedangkan kita kan gravitasi ya, gravitasi itu yang nempel di bumi kaki. Jadi kalau pundak udah error, itu belikatnya udah error, udah nggak karuan. Pasti pinggangnya juga nggak enak, bokongnya nggak enak, lututnya nggak enak, ankle-nya nggak enak gitu. Karena itu kayak kita kan kayak pohon bambu yang mentiung ke kanan, goyang ke kanan dan goyang ke kiri, karena kita bertahan terhadap gravitasi. Gitu. Jadi kalau
Orang yang texting neck nih banyak pandemi kan, banyak duduk, banyak ini, udah ototnya kaku semua, ngembangnya paru ya kurang. Jadi di stretching ya, dilawan posturnya, ditegakin, dilurusin, dilemesin gitu. Kadang beberapa perlu obat karena mungkin sudah terlalu lama postur seperti itu, jauh dari dia sebelum dia sakit gitu. Jadi modalnya nggak bagus. Seorang yang badannya lentur kemudian sakit jauh lebih bagus oksigenasinya daripada orang yang tadinya mager, nggak pernah gerak, ototnya kaku semua, ditambah COVID juga gitu. Itu pasti modalnya dia yang harus kita lemesin. Nah, latihan nafas salah satunya tadi Mbak, selain ngatur ritme nafas adalah ngulurin semua otot yang jadi pelindung paru-paru. Otot terbesar kita namanya diafragma. Suka yang sakit lambung coba, suka nyesek nggak? Kan nggak enak itu. Kan diafragma itu dasarnya paru-paru yang memisahkan antara paru-paru dengan rongga perut gitu. Jadi kalau perutnya bermasalah, asam lambungnya naik, itu ibaratnya kan kayak kompor ya. Kompor kan panas itu. Nggak karuan pasti di situ inflamasi. Nggak enak posisinya. Paru-paru pun terdampak pasti. Mau ngembang, nyesek kok, begah. Apalagi kalau dia nggak bisa ke belakang, udah gasnya naik ke belakang mampet, BAB-nya terganggu, parunya tambah nyesek, badan rasa meletus itu. Gitu. Jadi harus diperbaiki dulu semuanya karena untuk mengembangkan paru-paru perlu otot yang lentur, otot rongga dada yang lentur, kemudian perlu penyusun dadanya juga nggak kaku. Jadi kalau pernah ada sakit bahu, pernah ada sakit pinggang, itu juga pasti akan terganggu. Saya bilang, kenapa sih sakit pinggang di bawah-bawah? Oh, napas di atas kok, paru-paru kan di atas. Otot kita yang namanya diafragma tuh nempelnya di pinggang. Jadi dia kayak karpet. Karpet di belakang ditancapnya di tulang pinggang, di lumbar 1 sampai dengan lumbar 3, di depannya di iga yang terakhir, namanya juga kan dasar. Dasar kan untuk alasnya paru-paru. Coba kalau patok belakang yang pancang belakangnya bermasalah, sakit pinggang lah, AHNP lah, ada apa juga, pasti napasnya bermasalah. Karena dia juga megangin pinggang. Jadi dia bingung, dia disuruh apa ya, megangin pinggang apa suruh napas. Ya kalau dia megangin pinggang ya dia berhenti napas. Nggak bisa double job diafragma kalau udah kondisi kayak gini. Begitu Mbak kalau dari saya Mbak Andini. Oke, baik. Nah, ini kalau kita dengar terkait dari teknik-tekniknya, Dok, sebenarnya sederhana sekali bisa kita lakukan sendiri di rumah ya. Kapanpun. Tapi ada beberapa artikel dan juga orang-orang yang baru saja memperbincangkan terkait dari teknik proning bagi pasien COVID-19. Nah, ini apakah sebuah teknik khusus atau seperti apa, Dok? Baik, terima kasih Mbak Andini dan Sobat Sehat semuanya. Prone itu tengkurap. Jadi bahasa arti terjemahan dari bahasa Inggrisnya kan tengkurap ya Mbak ya, telungkup di kita. Kenapa sih prone itu bagus? Kami biasa melakukan prone itu di ICU biasanya untuk pasien ARDS atau acute respiratory distress syndrome dari dulu. Kenapa dikerjakan prone? Karena lung recruitment. Kenapa lung recruitment? Artinya kita mau jaringan paru yang terlibat untuk napas banyak. Itu rekrutmen paru-paru gitu. Kok tengkurap? Kan begini, kita ada gravitasi di bawah ya, kan kita nggak di luar angkasa. Jadi diafragma, otot yang tadi jadi dasarnya paru-paru, di atasnya perut dan di bawahnya paru-paru, tiap hari bekerja melawan gravitasi. Kebayang nggak Mbak? Betapa strongnya dia itu loh. Tarik nafas, buang nafas, melawan gravitasi. Iya kalau yang di bawah sama dia mana badannya mungil. Kalau montok kan lumayan kerjaan dia tiap hari. Gitu. Terus kalau kenapa prondok? Untuk memperbaiki kerja diafragma supaya diafragma yang kerjanya tadi naik ke atas ke bawah jadi ke samping gitu. Kenapa nggak telentang dok? Pasti ada pertanyaan. Kan sama aja, ke samping juga kerja diafragma. Karena waktu kita separuh badan manusia, sisi belakang isinya paru-paru semua. Sisi depan ada jantung, ada lambung, ada liver, ada usus, yang bagiannya ada di depan. Kalau kita telentang itu kayak ketiban. Bayangin, katanya sih udah nggak usah ngelawan gravitasi, tapi yang ada angkat berat tiap hari. Orang jantung aja di situ tarik nafas sambil ngangkat. Kayak kita suruh ngejinjing terus kan, ngejinjing ember terus kayak capek. Ada kalanya capek. Kalau udah capek dia berhenti nafas. Diafragma akan berhenti bernafas saat dia lelah.
itu terjadi respiratory distress atau gagal nafas. Sehingga kita tengkurapkan, bawaannya ditaruhlah di bumi, di jinjing embernya itu taruh dulu di tanah supaya kitanya enak. Pada waktu jantung ditaruh, perut ditaruh, semua isi diletakkan di rongga dada ditaruh menyentuh tempat tidur, paru-paru ngembang. Kan namanya balon. Balon kan ngembang ke atas. Ada jurnal yang menyatakan CT scan gambar pasien yang tengkurap lebih dari 2 jam, kelihatan balon udaranya di paru-paru tuh besarnya sama. Bulatnya sama seluruh rongga dada bagian belakang. Namanya balon kan kalau kegencet gepeng kan, isinya jadi nggak banyak. Kalau bulat bagus, semua besarnya sama, banyak kan yang kita bisa hirup, banyak yang kita bisa tukar gitu, Pak ya. Jadi terus nanti fibrotiknya otomatis sedikit. Tapi orang tidak biasa tengkurap karena memang kebiasaan dibuat dari kecil, ya dari mulai diposisikan tidurnya telentang, kalau enggak miring. Miring ke kanan bagus, nggak apa-apa. Miring lebih mendingan daripada telentang. Karena apalagi miring ke kanan, parasimpatis lebih dominan, jadi lebih menenangkan, jantung juga tidak terbebani gitu. Tapi kalau mau bolak-balik kan saya tidak nyuruh tidur posisi itu, tapi tolong istirahat di posisi prone. Minimal 2 jam untuk melebarkan gelembung-gelembung udara di paru-paru yang kita kenal sebagai alveol. Efek itu baru akan bermakna kalau 2 jam. Bisa boleh sering 2 jam pagi, siang, sore, boleh lebih sering lebih bagus. Bukan saya loh yang ambil manfaat, yang punya paru-paru. Kalau yang punya paru-paru tidak mengoptimalkan manfaat yang dia punya, yang terjadi rupa-rupa, semua gejala akan muncul karena dia menafikan nikmat yang Tuhan berikan ke dia. Itu Mbak, itu prone. Nah kalau kembali ke fitrahnya, anak-anak kan tidur, coba diperhatikan yang punya anak kecil mah tidurnya nyungsep, tengkurap. Itu sudah fitrah, sudah diberitahukan, sudah diinstal di dalam badannya kalau kamu mau cepet pinter, otaknya tumbuh dengan bagus, bobokmu nyungsep. Kayak guling tidur, kayak kecoak nungging. Biasa kan gitu tidurnya anak-anak sampai pagi, tahan. Badannya juga lebih lentur gitu. Posisi bayi di dalam perut ibunya pun prone. Ya, dia meringkuk dengan nyaman, paru-parunya yang di sisi belakang dia mengembang dengan baik dan oksigenasi ke otaknya lebih baik. Itu dari saya Mbak Andini dan sobat sehat semua. Baik, luar biasa sekali ya Dokter Chandra. Dok, nanti kita akan lanjut kembali masih membahas terkait dari latihan pernapasan pasien COVID-19 ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu Dok, dan sobat sehat juga, kamu jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan dibahas lagi informasi lainnya. Buat kamu yang ingin bertanya, silahkan kirimkan di SMS WhatsApp 0811-874-1919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Tetap bersama kami Sobat Sehat di Talk Show Keluarga Sehat. Baik, kita jeda terlebih dahulu ya Dok. Baik Mbak Andini. Oke, Dok, ini sebenarnya kita kan ada pertanyaan terkait dari keluhan pernapasan yang tadi disampaikan, apakah sementara atau menetap? Tapi kita bahasnya nanti di terakhir saja Dok, karena kebetulan Boleh. ada yang bertanya juga. Boleh. Jadi sekaligus. Oke. Iya. Ini belum beli, apa ya? Apa ya? Jadi habis. Ada ya Andini? Kenapa Mas? Ada, sudah masuk lagi. Ya, terputus ya Mbak tadi. Oh, terputus di Zoom-nya ya, tapi Iya. sudah masuk kembali dan jelas kok suaranya. Oke, ya alhamdulillah.
Nanti ada Mbak Andini langsung freeze terus hilang. Aduh, semoga aman ya dok ya. Sebentar Insya lagi ini Allah. selesai. Iya. Kita standby. Oke. Empat, 3, 2, 1. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat, kita kembali lagi di talk show Keluarga Sehat dan kita masih membahas ya ini terkait dari latihan pernapasan pasien COVID-19. Nah, dokter tadi sudah dijelaskan beberapa teknik-teknik yang bisa dilakukan oleh para pasien yang sedang mengidap COVID-19. Tapi apakah teknik tadi berlaku juga dok untuk pemulihan pasca infeksi COVID-19 atau seperti apa, Dokter Chandra? Oke, terima kasih Mbak Andini, sobat sehat sekalian. Pada prinsipnya semua teknik yang saya infokan tadi untuk merawat pernafasan. Karena saat infeksi ataupun sesudah infeksi sama yang terdampak juga paru-parunya, pengembangannya terganggu, jadi tetap bisa dikerjakan. Di prinsip rehabilitasi kita tidak menunggu sakit. Kalau sakit itu kita mencegah terjadinya efek samping lebih lanjut ya. Jadinya kan namanya ada preventif, kuratif, kemudian ada rehabilitatif supaya nggak efeknya berkelanjutan. Tapi untuk kita, untuk sejawat, untuk teman-teman sahabat sehat yang belum terkena colek di saat pandemi ini ya, kita berharap semua juga tetap diberikan kesehatan yang optimal. Tolong dijaga. Kami kenal sebagai rehabilitasi preventif. Nikmat nafas ini dijaga sebelum didiskon sama pemiliknya gitu. Kita kan diberikan gratis, udah pre-install waktu kita lahir. Nggak ada yang ngajarin nafas. Waktu lahir kita dulu lahir dikompresi oleh jalan nafas, dadanya kita lewat jalan nafas dari ibu kemudian keluar, kemudian tekanan di dada itu lepas sehingga bayi menjerit dan saat itu pertama kali kita menarik nafas. Paru-paru terkembang untuk pertama kalinya di saat dia sampai di dunia. Sejak saat itu apa pernah dilakukan pelatihan khusus? Saya yakin tidak, kecuali yang melakukan latihan pernafasan rutin, minimal berenang gitu ya atau senam-senam pernafasan. Orang-orang yang suka olahraga itu ada dampak merawat hikmah untuk pernafasannya. Tapi yang tidak pernah, tolong mulai sekarang. Mumpung pandemi ini memberi pelajaran luar biasa untuk kita lebih sehat. Kita lebih bersih, kita lebih peka dan terhadap mendengarkan diri sendiri. Latihan pernafasan tolong digunakan tidak hanya yang sudah sembuh, tidak hanya yang sedang sakit, tapi juga keluarganya atau teman-temannya yang merasa masih diberikan nikmat sehat untuk paru-parunya. Karena jangan jumawa, siapa yang tahu nggak kecolek, nggak ada garansi kok. Tidak ada satupun jenis manusia di muka bumi ini yang tahan COVID. Tinggal dia menjalani takdirnya apakah dia kecolek apa tidak. Tapi setidak-tidaknya jangan sampai fatal, kan kita bisa mencegahnya. Latihan pernafasan sejak awal. Jadi sekarang jadi diingatkan kembali akan nikmat nafas yang lega. Kalau pakai masker, aduh nggak enak, pengap. Mau pilih pakai masker atau mau pilih pakai oksigen di terapi di rumah sakit gitu. Masker nggak apa-apa, pengap biasa. Latihan aja supaya tetap terbiasa gitu. Karena masker ini kan kayak tadi rumah di hutan yang menutup pagarnya. Kalau enggak binatang buas masuk. Jadi latihan pernafasan terus. Karena itu yang bisa mencegah dampak lebih lanjut. Dari saya sih itu Mbak Andini. Oke, baik. Jadi untuk orang-orang yang sudah terbiasa olahraga itu pasti latihan pernapasannya akan lebih mudah begitu ya Dokter Chandra? Iya, lebih baik juga kemampuan paru-parunya. Oke, nah ini kebetulan dok saya juga hobi renang, jadi saya agak sedikit bahagia nih mendengar kabar tersebut ya. Hanya saat pandemi repot ya Mbak, kolam renang ditutup. Betul sekali. Jadi, aduh, apakah harus punya kolam renang sendiri atau ya sebenarnya masih banyak sih beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah saja ya. Oke, oke baik. Lalu dok, selain untuk mengurangi gejala pernapasan yang muncul akibat COVID-19, apakah benar ada beberapa latihan pernapasan itu bisa membuat kita jadi gak gampang stres, jadi stress healing gitu. Nah itu apakah benar, Dokter Chandra? Baik. Jadi salah satu untuk
Semua jenis sakit ya Mbak. Orang kalau dikenai sakit itu selalu dikenali bahwa ada tahap-tahap untuk menerima sakitnya. Orang kalau diinfo sakit, di nomor satu, pasti dia denial. Enggak apa-apa kok, enggak, siapa bilang aku COVID? Ingat yang waktu pertama tahun lalu. Enggak apa-apa kok, enggak sakit. Karena kalau sakit di era pandemi tujuan pertama COVID ya, pasti gitu. Enggak masuk kantor, kenapa? Isoman ya? Pertanyaannya selalu judgement-nya itu sering konotasinya begitu. Jadi nomor satu denial, menolak, enggak. Kalau dia staging berikutnya lagi, dia akan bergaining, dia akan bilang, kalau aku minum obat sembuh kan? Kalau aku ini sembuh kan? Tapi maksain, bergaining. Kalau kami tidak bisa memberikan ya jalani, dan namanya perjalanan penyakitnya begitu, marah, anger. Wah itu bibit-bibit cemas segala macam muncul di situ. Anger nanti kalau setelah itu dia tidak bisa mengatasi cemasnya, kemarahan di dalam badannya, dia akan depresi. Abulia, nggak ada minat, menarik diri, nggak udah itu kalau dia tidak bisa mengatasi depresinya, dia tidak bisa coping, dia tidak bisa adaptasi dan menerima semua yang Tuhan berikan pada dia. Karena untuk menjadi adaptasi dia harus melewati tahap itu. Orang yang legowo, orang yang terima, orang yang betul-betul ikhlas, fase menerima sakitnya itu cepat banget. Ya sudah, habis emang gimana kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bilang why not? Kenapa aku harus bilang by me gitu? Pasti ya giliranku. Usahakan itu cepat sehingga kita bisa mengatasi. Karena begitu ada cemas, sistem tubuh konslet. Begitu cemas, parasimpatis sama simpatis nggak lagi sebanding. Yang tadi saya bilang, hormon yang bikin kita siaga kalau di pertempuran, fight or flight, simpatisnya dominan. Kalau orang simpatis dominan, nomor satu insomnia, nggak bisa tidur. Cemasnya tambah, Mbak. Nggak bisa tidur, keluhan-keluhan terkait sistem otonom muncul semua di dalam badannya. Otot pegal semua, mata kering, mulai itu. Kemudian perutnya mual, BAB-nya nggak enak, kadang pula obstipasi, semua konslet sistem itu yang menambah lagi kecemasan berikutnya. Jadi kayak siklus yang berputar aja tuh lingkaran setan. Karena obat untuk meredam apinya harus padam kan. Kalau apinya masih dalam bentuk sekam nggak bisa, dia bisa meledak kapanpun. Jadi orang itu harus menerima. Di kondisi tertentu, kadang sejawat psikiatri harus masuk untuk memberi penenang di saat itu. Karena dia perlu mental support. Selain konseling juga ada obat-obatan untuk meningkatkan parasimpatisnya supaya orangnya lebih tenang gitu. Di saat itu. Karena kalau dia nggak tenang, dia cemas, berjaya SARS-CoV-2 di dalam badannya. Karena penjaga sistem tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita lumpuh kalau kitanya cemas. Oke. Jadi memang harus menerima nomor satu kalau dapat kocokan aisan. Tapi ya itu ikutin berikutnya, tidurnya harus cukup. Kalau di fase awal dia merem aja, meremlah saja, tidurlah. Kalau nggak pengen makan apa-apa, nggak ada rasa, hari pertama, kedua ya sudah tidur saja, minum cukup. Tolong makanan juga yang memerlukan untuk kalau protein kan dibutuhkan karena ini kan healing ya, namanya ada kerusakan. Tolong sesuai dengan yang ditakar oleh dokter ahli gizi. Jangan berlebih. Kalau memang nikmat rasa diambil, itu memang disuruh istirahat sistem rasanya. Mungkin selama ini kebanyakan yang dimakan macam-macam gitu. Udah istirahat, tapi cukupan gizi dilihat gitu. Jadi jangan makan karena ingin, penglihatannya ingin, tapi karena memang itu cukup. Apalagi yang dirawat, oh nggak enak semua makanannya. Nah, kalau mau enak di hotel Bu, ini kan dirawat. Jadi sakitnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan kalori dan lain-lain yang ada di dalam ruang perawatan. Tolong taati, kan nggak seumur hidup, cuma 14 hari kok. Makin cepat dia taat, makin cepat dia kolaborasi dengan kami dalam tim perawatan, makin cepat juga dia lulus. Gitu. Itu Mbak Andini. Oke, baik Dokter Chandra. Ini kebetulan juga kita sudah punya beberapa pertanyaan Dok dari pendengar, tapi nanti kita jeda terlebih dahulu, kita bahas di segmen terakhir ya. Oke, dan untuk kamu Sobat Sehat yang masih ingin bertanya, silahkan di SMS WhatsApp-nya 0811-8741919 atau mention langsung di Twitter Instagram-nya @radiokesehatan. Kami akan kembali tetap di Talk Show Keluarga Sehat. Oke, baik. Kita jeda 1 menit ya, Dok. Langsung masuk kembali. Baik, Mbak Andini. Penjelasan saya jelas, Mbak Andini? Jelas sekali, Dokter.
Kayaknya Terima harus kasih. sering-sering deh dok talk show di sini. Biasa di 1,5 tahun jadi pawang COVID di Bangsal, Mbak. Jadi itu edukasi yang biasa kami berikan kepada pasien karena mereka kan hanya menerima kalau awam kan ya. Jadi kami berusaha mengawamkan apa yang dihadapi gitu karena kami tahu berat masuk di dalam bangsal isolasi. Mereka dipisahkan dari yang orang-orang yang mereka sayangi gitu ya. Bayangin kalau itu orang yang dalam tanda petik manja, nggak bisa sendiri. Menuju on air. Oke, baik. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali lagi Sobat Sehat di talk show Keluarga Sehat. Kita sudah di segmen terakhir, saatnya saya membacakan beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah masuk ya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu, dokter. Ini ada dari Shanti di Lampung. Dok, kenapa orang yang sudah melakukan vaksin masih bisa terinfeksi virus COVID-19 dan sampai mengalami sesak nafas? Ini kalau tadi kita bahas di awal, sesak nafas itu sudah sampai ke tahap yang cukup parah gitu ya dok ya. Nah ini mengapa demikian dok? Oke, baik Mbak Andini, terima kasih Sobat Sehat. Mbak Santi di Lampung, terima kasih. Jadi kita ini kenalan sama SARS-CoV-2. Si corona penyebab COVID-19 ini dengan dua cara. Cara pertama adalah terinfeksi, jadi kenalan nggak baik lah ya, secara paksa dengan terinfeksi dari alam bebas. Yang kedua, kenalan baik-baik. Itu jadi apa namanya kenalan ta'aruf sama COVID ya dengan cara divaksin. Karena vaksin itu tubuh diberikan yang menyerupai dengan si SARS-CoV-2 untuk memberikan respon. Jadi pasukan di badan kita dikasih latihan tempur dulu sebelum tempur yang sesungguhnya. Jadi kalau nanti ketemu yang asli udah siap. Sudah prevent, sudah siaga dulu karena udah pernah latihan tempur. Kayak kita kalau latihan terus giliran pertandingan kan sudah pinter gitu. Pada saat dia divaksin, di saat lagi latihan tempur, kan prajuritnya capek. Tolong dong kalau habis vaksin jangan jalan-jalan, jangan belanja SARS-CoV-2. Saat prajurit lagi capek, rehat. Efek kipi terbanyak dari vaksin itu ngantuk. Kenapa ngantuk? Tenaganya dibutuhkan untuk mencipta antibodi, jadi tidurlah. Kalau tubuh minta merem, ya merem. Saya ngantuk bisa 3 hari habis vaksin. Tidur. Daripada sok kuat, karena kita di medan tempur yang sesungguhnya, SARS-CoV-2 ini tidak bisa dilihat. Kalau bisa diwarnai, saya yakin semua orang patuh pakai masker. Kalau nggak kesedot sama dia. Sayangnya nggak bisa diwarnai gitu. Jadi yang kalau kita kerjakan pokoknya kalau keluar dari rumah berarti kita masuk medan pertempuran, hati-hati. Jadi kalau lagi latihan tempur, lagi kelenger, pintu segala macam kunci itu ditutup, semua pagar dirapatkan, yang punya rumah tidur manis aja lah. Kalau nggak tahan ngantuknya ngantuk berat, minta izin pulang cepat dari kantornya, misalnya begitu. Karena paparannya luar biasa. Di saat kitanya lagi lemah, kemudian dapat paparan baru. Atau pada waktu vaksin udah ada yang nempel di badannya karena dia nggak jaga prokes. Ya bubar ambiar, kan kuda Trojan, dia nunggu kelemahan dari tuannya. Gitu. Jadi istirahat saja, tidur itu mekanisme penyembuhan yang terbaik. Jangan dilawan, tubuh kita ini cerdas, kitanya aja yang nggak mau dengerin. Kalau udah ngantuk tidur. 3 hari pertama habis vaksin tuh bener-bener. Kalau nggak pengen makan ya sudah tidur, merem aja. Nanti kalau udah lapar makan. Jadi, jangan makan karena pengen lihat iklan. Tapi kalau makan tuh karena memang lapar gitu. Oke, gitu baik. Mbak. Baik, jadi memang idealnya setelah vaksin itu istirahat terlebih dahulu. Istirahat. Dan ini jadi perhatian semua kalangan gitu ya, baik pekerja yang mungkin setiap hari harus bekerja WFO gitu ya, dan juga diperhatikan oleh instansi-instansi perusahaan-perusahaannya untuk lebih perhatian tentang hal ini ya. Oke. Ya, saya baik. juga WFH Mbak, work from hospital. Singkatan baru ya dok ya. Oke. Baik, ini selanjutnya dok ada dari WhatsApp juga dari Arifin.
Sudah lebih dari seminggu saya negatif COVID-19, dok. Saya masih belum normal pernapasannya. Kalau jalan masih sering ngos-ngosan. Selain latihan pernapasan, apakah ada cara lain, dok, agar cepat normal kembali? Nah, ini seperti apa, dokter? Iya, tetap modalnya dari latihan pernafasan. Kemudian untuk berjalan harus adaptasi. Kan latihan pernafasan itu untuk tangkinya ya. Tangkinya disesuaikan sama kebutuhannya. Bergerak itu butuh oksigen. Kalau ngos-ngosan berarti tangkinya tekor. Jadi tolong ada beberapa cara untuk mensinkronisasikan gerakan dengan kebutuhan oksigen. Salah satunya adalah duduk berdiri. Kalau punya saturasi oksigen, tolong saturasi oksigen yang di finger, yang dijepit di jari itu, tolong diukur berapa sih dia waktu duduk, berapa sih dia waktu berjalan, gitu. Kalau di bawah 94, itu cepet capek, dijamin. Karena otak didahulukan, jadi badan kurang. Kalau badan kurang, otak kurang. Kalau otot kurang, ya capek, gitu. Jadi nomor 1 tetap latihan nafas tetap. Yang kedua, coba trial waktu duduk berdiri. Dalam 30 detik, dia bisa duduk berdiri lebih dari 12 kali, itu aman. Tanpa turunnya saturasi atau tanpa sesaknya, Mbak. Kalau dengan rasa berat ya, sesak tuh nggak harus menggigit. Kalau rasa berat dalam bernafas sudah muncul, kalau punya saturasi oksigen bisa diukur saturasinya, kira-kira dia turun gitu, turun lebih dari 4 poin, hati-hati. Ini tekor ininya, tekor bensinnya gitu ya ibaratnya. Itu harus dilatih bertahap gitu. Mungkin ada jadi pertanyaan lagi, kalau saya nggak punya saturasi oksigen gimana? Kan itu finger pulse beli ya, 200-400 ribu lah mungkin kalau di online shop bisa dicari. Hitung aja nafasnya. Kami mengenal itu sebagai breath count test atau hitung nafas. Dalam satu tarikan nafas, tarik nafas sampai maksimal, kemudian teriak, ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai napasnya habis. Kami harapkan kalau dia sehat bisa menghitung 30-an ke atas. Tapi kalau kurang dari 30, apalagi kalau nggak nyampe 10, biarpun badan dia nggak apa-apa, rasanya nggak sesek, hati-hati. Bensinnya tiris. Pasukan garis merah itu maksudnya deket habis Mbak bensinnya. Jadi ntar lagi dorong, nggak mungkin dia kuat berjalan. Jadi kalau dia mau, siapkan dulu modalnya, tankinya cukup, bisa berhitung sampai 10, baru dia akan berjalan jauh. Tapi kalau belum, duduk berdiri dululah latihannya, jangan mau banyak-banyak. Kita dulu juga nggak bisa langsung lari kok. Waktu anak-anak kan kita merangkak dulu. Baru kemudian latihan jalan, terus kemudian tatih-tatih jalan, dan kemudian kita berlari gitu. Ini kita kembali di downgrade, diturunkan supaya nggak jumawa. Selama ini kita lupa bersyukur sama pencipta kita kalau kita dikasih jalan lancar. Sekarang jalan tersendat, ribut gitu. Jadi tolong kalau mobil plat putih nih selesai dirawat, inrayan dulu lah. Jadi latihan dulu, dipanasin dulu, duduk berdiri. Duduk berdiri bisa, setelah duduk berdiri ngitung. Oke, baik. Dokter Chandra, sepertinya saya tidak bisa mendengar suara Dokter Chandra ya melalui Zoom. Ini gambarnya tiba-tiba jadi freeze. Apakah suara saya masih bisa terdengar, Dok? Oke, baik. Sobat Sehat, mungkin nanti kita akan coba untuk kontak kembali Dokter Chandra. Oke, sudah masuk kembali. Halo, Dokter. Oke, Dok masih termute ya di Zoom-nya, mohon maaf. Oke, ya Mbak, ya baik. silahkan. Oke, baik. Terfreeze. Baik Dok, Oke. ini mungkin pertanyaan terakhir ya Dok, kita juga sudah Baik. di penghujung waktu. Ada dari Sandra di Bandar Lampung. Oke, ini sepertinya ada banyak sekali ya Sobat Sehat dari Bandar Lampung pagi hari ini. Izin bertanya, tahapan-tahapan urutan apa saja Dok yang dilakukan dalam latihan pernapasan? Contohnya berapa lama sesi latihannya dan apakah ada kontraindikasi latihan napas misalnya di dimer yang tinggi. Nah, ini seperti apa Dok? Silakan. Oke, baik. Kalau terima kasih dengan Mbak Sandra ya tadi ya. Betul. Sobat Sehat di Bandar Lampung, terima kasih. Mbak Andini, terima kasih. Latihan pernafasan itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Hitungannya kalau dikatakan kalau masing-masing gerakan 3-5 hitungan silahkan. Mau dikerjakan berapa kali sehari, pagi sore silahkan. Tapi yang penting dari suatu latihan itu adalah pola regularitas atau
kebiasaan. Jangan sekarang aku sempet nih, kayak kita biasanya olahraga Sabtu Minggu karena sempat, Senin sampai Jumat nggak olahraga, nggak bisa. Olahraga yang bermakna untuk tubuh adalah olahraga yang reguler. Reguler tuh kalau memang lagi sakit ya kerjakan pagi, siang, sore. Kalau bisa dikerjakan 5 kali sehari, kerjakan saat sebelum makan 3 kali sehari, dan saat snack time di antara makan 2 kali di antaranya, 5 kali dalam sehari. Lebih sering lebih bagus, kan kita tidak pernah istirahat bernafas gitu. Tetap latih nafasnya karena yang mau kita selamatkan nafasnya. Bagi yang muslim ada waktu 5 waktu untuk sholat, kerjakan waktu setelah sholat. Itu waktu timingnya sudah teratur. Bagi yang selain muslim ada waktu makan dan waktu snack di antara waktu makan. Jadi 5 kali juga. Kalau tidak bisa minimal mau bangun tidur sama mau tidur itu 2 kali. Tapi jangan aduh pagi aja sore enggak, nanti tubuh tidak mendapatkan ritme reguler. Tubuh kita ini suka dengan kepastian dan kita juga suka kan sama kepastian. Coba kalau gajian kan nggak pasti gitu. Kita juga suka dengan kepastian waktu makan, tempo lapar, tempo kekenyangan juga nggak enak. Tubuh pun ingin begitu, ingin cukup oksigen dengan kepastian. Jadi buatlah regularitas gitu. Adakah kontraindikasi? Kontraindikasi latihan nafas tidak ada kalau latihan nafas yang biasa yang kita kerjakan, kecuali menggunakan teknik-teknik tertentu. Apakah dedimer terkait? Dedimer itu adalah hiperkoagulasi atau petanda kekentalan darah. Kekentalan darah itu artinya darahnya jumlahnya itu jadi perjalanannya jadi lambat karena kental, padahal ada partikel dalam darah yang mengangkut oksigen. Dalam satu hemoglobin bisa mengikat 4 partikel oksigen. Bayangin kalau truk yang ngangkut makanan kita lambat, nyampe ke otaknya kapan gitu. Jadi kalau kita bisa latihan lebih banyak, otomatis yang akan afinitas terikatnya juga lebih baik, akan lebih banyak akan lebih bagus untuk sampai ke otaknya. Dedimer yang tinggi harus diobati, tidak bisa tidak diobati. Sejawat penyakit dalam, sejawat dalam tim visit itu para DPJP untuk pengobatan medikamentosa COVID pasti akan memberikan obat-obat untuk melakukan terapi untuk antikoagulannya. Jadi tidak boleh didiamkan. Kalau memang sudah di atas 500 ya tetap harus dapat tata laksana terapi, karena normalnya kan sekitar 500. Oke, begitu baik. Mbak. Baik, terima kasih Dokter Chandra dan semoga juga bisa terjawab Sobat Sehat ya. Kita sudah lewat jam 10 pagi nih Dok ya, mungkin sebagai penutup perbincangan kita di pagi hari ini bisa disampaikan pesan sehatnya kepada kita semua terkait tema hari ini, latihan pernapasan selama dan pasca COVID-19. Silakan Dokter Chandra, pesan sehatnya. Terima kasih Mbak Andini, juga Sobat Sehat sekalian. Pesan sehat dari saya, jagalah kesehatan respirasi, jagalah kesehatan respirasi yang Tuhan sudah berikan dengan latihan pernafasan. Jangan tunggu sakit. Selama pandemi masih berlangsung, jaga dengan sebaik-baiknya sebelum nikmat nafas itu pergi. Itu dari saya, Mbak. Semoga kita sehat selalu semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita di pagi hari ini. Sampai nggak kerasa ya Dok, kita ngobrol sudah lewat jam 10 pagi. Dan iya, ini Dr. Chandra Wijayanti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan dari RSUP Persahabatan. Dan Sobat Sehat, latihan pernapasan ini memberikan manfaat yang baik untuk mengurangi gejala pernapasan pada pasien COVID-19. Dan tentunya ini harus dilakukan bukan hanya ketika kita sakit ya, tapi ketika kita sudah kembali sehat, latihan pernapasan tetap wajib untuk dilakukan. Baik, terima kasih banyak yang sudah bergabung Sobat Sehat di pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya dan juga Dr. Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter dan juga tim RSUP. Sama-sama. Iya, Mbak Andini, terima kasih banyak. Nggak terasa ada jam 10 ya, Mbak Andini. Iya, betul sekali. Dan sudah jam 10. Ini ramai juga loh yang masuk Zoom-nya ya. Iya. Alhamdulillah hari ini banyak sekali yang ikut Zoom. Oke, baik. Nanti untuk hasil recordingnya saya kirim ke Ibu siapa ya? Nanti kira-kira. Boleh ke saya, boleh Mbak Nini. Oke, baik. Ibu Weni boleh atau Bu Rita juga boleh. Oke, baik. Nanti mungkin saya WhatsApp ya Ibu ya. Oke, siap Mbak Nini. Makasih banyak. Iya, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Dokter Chandra. Nanti ketemu lagi ya, Dok. Siap, Mbak. Nanti aku minta nomor HP-nya aja. Siap, Mbak Dini ya. Siap, baik.
Salam sehat, saya izin untuk tutup Zoom-nya ya, Ibu-ibu, Iya, Bapak Mbak. sekalian. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak